saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali hari ini kita akan belajar mengenai Injil Kasih Karunia. Firman Tuhan diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di sini kita melihat ada seorang yang bernama Kornelius. Dia adalah seseorang yang hidupnya baik. Dia adalah orang yang suka berdoa. Dia adalah orang yang banyak memberikan sedekah. Ia beserta seluruh keluarganya adalah orang yang baik. Tetapi di hadapan Tuhan, Kornelius ini beserta keluarganya masih ada sesuatu yang kurang, masih ada sesuatu yang perlu. Apa itu? Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan petunjuk kepada Kornelius apa yang harus dikerjakannya, apa yang masih kurang di dalam hidupnya. Ya, kita bisa melihat di ayat yang ketiga. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ya, Tuhan berbicara dalam hal ini melalui sebuah penglihatan kepada Kornelius. Ya, malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Ya, saya percaya ketika Tuhan mau memilih kehidupan saudara, maka secara khusus Tuhan akan berbicara kepada saudara. Banyak sekali caranya, baik itu bisa melalui mimpi, melalui penglihatan, bisa juga melalui saudara di sekitar saudara, melalui teman saudara. Tuhan berbicara dan berfirman dengan berbagai macam cara. Dan dengan jelas dari kisahnya Kornelius ini, Tuhan menyebut nama saudara, seperti dia menyebut nama Kornelius dengan jelas. Dan itu tidak salah, karena Tuhan memilih Kornelius, seperti juga Tuhan memilih saudara untuk menerima Injil Kasih Karunia. Ya, karena Injil Kasih Karunia itulah dibutuhkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Ya, saya bacakan ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Di sini kita bisa melihat bahwa semua doa-doa yang dinaikkan, ya, ketika saudara berdoa, Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta, apa yang saudara memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Seperti yang didoakan oleh Kornelius, Tuhan mengingat semua doa Kornelius. Bahkan doa-doa itu sudah sampai ke hadirat Allah. Dan di sanalah Tuhan berbicara kepada Kornelius. Tuhan memberikan petunjuk kepada Kornelius apa yang harus dia lakukan. Di ayat yang kelima, "Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus." Dan seterusnya nanti saudara bisa melihat instruksi yang diberikan oleh Tuhan itu sangat jelas, dan sampai nama orang itu pun Petrus, dia ada di mana, apa yang dia kerjakan, semua disebut oleh Tuhan dengan jelas. Jadi ketika Tuhan memilih Kornelius ini, Tuhan memberikan petunjuk yang sangat jelas, sehingga Kornelius ini bisa menemukan Petrus. Ya, Kornelius melalui orang-orang suruhannya menjumpai Petrus. Dan kita bisa melihat, singkat cerita, akhirnya Petrus dan Kornelius ini bertemu. Dan ketika Petrus dan Kornelius ini bertemu, apa yang dikerjakan? Apa yang disampaikan oleh Petrus kepada Kornelius? Ya, saya mau bacakan di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34. "Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Di sini kita bisa melihat bahwa Injil kasih karunia itu tidak membedakan orang, diberitakan kepada semua orang, kepada seluruh bangsa manapun. Tidak ada perbedaan. Semua orang boleh mendengar Injil kasih karunia ini, dan semua orang boleh menerima Injil kasih karunia ini. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi ketika saudara takut akan Dia, saudara mengamalkan kebenaran, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Terus jangan berhenti takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran. Kemudian saya lanjut lagi ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kita melihat di sini yang disampaikan oleh Petrus, yang diberitakan oleh Petrus kepada Kornelius, kepada seluruh keluarganya dan orang-orang yang beserta dengan dia adalah mengenai Yesus. Mengenai Yesus dari Nazaret. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa? Bagaimana Yesus ini berjalan dalam kuasa Roh Kudus, menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar. Bahkan Yesus ini membuat mujizat. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itulah yang disampaikan oleh Petrus. Ya, bahkan ayat yang ke-40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kita melihat bahwa yang diberitakan itu adalah Yesus, orang dari Nazaret, Yesus yang mati. Tidak hanya mati, tetapi Yesus yang juga dibangkitkan oleh Allah. Yesus itu sendiri yang akhirnya menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat yang ke-43, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ya saya ulang, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, barang siapa percaya kepadanya. Kornelius percaya, ya. Seluruh keluarganya percaya, ya. Dan ketika saudara percaya, ya, setiap orang yang mendengar firman ini, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, saya mau bacakan dulu saudara dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ya. Sama-sama kita akan melihat, ya, saudara bisa percaya, mengamini, meresponi firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya ulang lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saudara tahu, ketika Petrus sedang berkata demikian,
turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Luar biasa, Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang mendengar pemberitaan itu. Ayat yang ke-48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Akhirnya mereka dibaptis, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Injil kasih karunia, Injil yang menyelamatkan. Setiap orang yang mau percaya kepadanya, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.